Kita adalah orang-orang siang. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Sahabat Iktus, di hari-hari yang semakin sulit dan jahat menjelang akhir zaman, kita perlu lebih menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan yang dipasang iblis. Kita diingatkan agar tidak terlena, melainkan harus senantiasa berjaga. Hiduplah seperti orang yang sadar selayaknya di siang hari, dan bukan seperti orang yang tertidur di malam hari. Tema utama kitab Tesalonika adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus menasihatkan agar jemaat hidup dalam kewaspadaan. Ia menyadarkan jemaat mengenai identitas diri mereka sebagai orang-orang siang dan bukan orang malam yang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan. 3 hal penting ini, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, merupakan ciri hidup orang-orang siang, yaitu mereka yang telah percaya kepada Yesus dalam menaati kedatangannya. 1. Hidup oleh iman. Berbaju sirahkan iman. Paulus membicarakan perlengkapan rohani, yaitu iman yang teguh sebagai baju sirah yang melindungi organ tubuh yang vital dari serangan musuh. Sadarlah bahwa iblis terus berusaha menjatuhkan orang percaya. Jemaat di Tesalonika telah hidup oleh iman. Istilah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, 1 Tesalonika 1 ayat 9, menunjuk pada pertobatan sejati dengan berpaling dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. 2. Hidup dalam kasih. Mengenai kasih harus diutarakan kepada jemaat di Tesalonika, karena ada beberapa di antara mereka memiliki pemahaman yang salah tentang sikap dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka hanya berfokus kepada diri mereka sendiri dan mencari kepuasan hidup, sehingga kasih kepada sesama menjadi pudar. Jemaat hanya memikirkan keselamatannya sendiri dan sama sekali tidak memiliki belas kasih kepada mereka yang belum diselamatkan. 3. Hidup berpengharapan. Ayat ini mengungkapkan ciri sebagai anak siang, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong menjaga pikiran kita dari panah-panah musuh. Iblis menyerang pikiran dengan panah apinya, agar orang percaya tidak fokus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Seharusnya orang percaya memikirkan bagaimana Injil dapat diberitakan sampai kepada segala bangsa, namun iblis mengacaukannya dengan hal yang lain yang menyimpang dari fokus utama. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana aku memulai kehidupan dalam iman yang menjadi ciri bahwa aku adalah orang-orang siang? Apakah kasih kepada Allah dan sesama terpancar dalam hidupku? Adakah pengharapan tertinggiku bukan hanya aku diselamatkan, tetapi keselamatan bagi segala bangsa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah kuresponi melalui pengalaman pertobatanku, berbalik dari kehidupan lama kepada kehidupan baru di dalam Engkau. Aku tidak mau hidup berorientasi pada diriku sendiri, tetapi hidupku adalah pelayananku kepadamu dan kepada orang lain yang ada di sekelilingku. Tolong aku ya Tuhan, agar fokus pengharapanku tetap kuat tertanam, yakni segala suku bangsa menyembahmu saat kedatanganmu kelak. Amin. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan iman, kasih, dan pengharapan.